Selamat dari ulang tahun ke-11. 11 itu adalah angka 1 next level. So, tingkatkan level daripada iman, pengharapan dan kasih daripada jemaat yaitu Rock Fluid. Selamat datang kembali Abun. This is your destiny. Ini tempatmu, padang penggembalaanmu. Orang tulus hati mendapatkan padang penggembalaannya. Salam buat seluruh jemaat. God bless you. Next level in Jesus. Amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat Rock Fluid yang ke-11. Jadilah gereja yang agung karena satu, melakukan yang disebut hukum agung Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Allah artinya pujian penyembahan doa kita harus kuat. Yang kedua, mengasihi sesama artinya pelayanan diakonia, perhatikan orang miskin dengan baik. Dan melakukan berikutnya yaitu amanat agung yang dibagi menjadi 3, yaitu ayo memuridkan banyak jiwa, menginjil, cari jiwa. Yang berikutnya adalah koinonia, bagaimana kita harus mengembangkan komsel kita dengan baik. Lalu kemudian yang terakhir adalah pengajaran, harus ada kingdom training. Ketika itu dilakukan, maka jadilah engkau gereja yang agung. Amin. Happy anniversary untuk GBI Rock Fluid bersama dengan Pendeta Safarudin Ko Abun. Selamat untuk ulang tahun yang ke-11. Saya percaya bahwa Tuhan memimpin kalian semikian jauh dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kalian di tengah jalan. Kalian semua akan mengenapi kehendak Tuhan yang sempurna. Dan biarlah kalian hidup dengan godly principle, bukan dengan tekanan-tekanan yang kalian terima dari luar. Saya percaya bahwa kebenaran Tuhan akan menjagai kalian semuanya. Tetap sehat, ya. Tetap progres, jaga progres itu, dan juga lihatlah masa depan untuk generasi berikutnya. Saya tahu persis bahwa gereja ini didirikan di atas batu karang yang teguh, maka kita semua akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan berkati, happy anniversary yang ke-11 sekali lagi. God bless you. Shalom kekasih Tuhan dan warga kerajaan GBI Rock Fluid. Saya Pendeta Daniel Januar Tanujaya, Gembala dari GBI Rock Surabaya, mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary yang ke-11. 11 tahun Tuhan memimpin, saya percaya Ebenezer sampai dengan hari ini kekuatannya menyertai anugerah kemurahannya, dan saya yakin akan dilanjutkan lebih dahsyat, lebih luar biasa. Kepada Pendeta Muda Safarudin Hadimaja, Pak Abun, ya, dan seluruh pekerja yang bersama-sama yang ada di Rock Fluid, kiranya kemurahan dan anugerahnya dan penyertaannya, kasihnya secara pribadi ada dalam kehidupan, dan juga kepada setiap tim yang ada di Rock Fluid. Dan jangan takut untuk onsite, sebab saya percaya memang onsite berbeda dengan online. Kita online karena kita tidak bisa onsite. Tetapi untuk corporate worship, untuk persekutuan dan lain sebagainya, mendengar firman, waktu yang terdedikasi, dan begitu banyak alasan yang lain, saudara, worth it untuk kita ada di onsite. Dan sekali lagi selamat, Tuhan Yesus memberkati, lebih lagi dipakainya luar biasa bagi kemuliaannya. Amin, amin, amin. Haleluya. 3. Shalom, shalom, Rock Fluid. Ini langsung dari Karangkalasan, Yogyakarta. With love, of course. Happy birthday, Rock Fluid yang ke-11. Masa pandemik ini membuat orang banyak beralasan, tapi juga membuat anak-anak Tuhan tetap berkarya nyata. Dan congrats sekali karena Rock Fluid termasuk yang kedua. Di tengah masa yang sulit justru menjadi berkat luar biasa sekali. Terus bertumbuh, ya, dan terus bertambah, dan terus berubah, dan terus berbuah. God bless you, Rock Fluid. Silakan, ya. Happy birthday, happy anniversary, ya. Tuhan Yesus berkati, terus berkarya, terus bertumbuh, terus mengenal Kristus secara benar. Berkati. Lagi nih, terakhir, ya. Orang biasa stres karena selulit. Especially to you, God bless Rock Fluid. Happy birthday.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya Bobby Wibowo dari GBI Rock Philadelphia. Saya ingin mengucapkan Happy 11th Anniversary untuk saudara-saudara semuanya di GBI Rock Fluid. Saya percaya di tengah masa pandemi ini Tuhan Yesus terus memberkati, menyertai, di mana GBI Rock Fluid terus menjadi berkat. Dan saya percaya seperti yang dikatakan firman Tuhan, Mazmur 118 ayat yang ke-24, inilah hari yang telah dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda sangat diberkati memiliki hamba Tuhan yang luar biasa, humble and very anointed seperti senior pastor Bapak Abun dan juga Ibu Mary. Saya percaya di tahun-tahun yang ke depan akan semakin menjadi berkat GBI Rock Fluid di Jakarta, Indonesia, dan juga di mancanegara. God bless you all. Happy 11th anniversary. Bye-bye. Shalom Pak Abun dan jemaat Tuhan di Rock Fluid. Selamat atas usia 11 tahun, usia yang penuh kegairahan dan semangat. Terus bertumbuh, terus berbuah lebat, semakin serupa seperti Kristus. Dan dimanapun menjadi inspirasi untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Salam dari jemaat Tuhan di GBI Cipto, Rock Cirebon. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya Dieter Nicholas dari GBI Kebonjeruk ingin mengucapkan Happy Anniversary, selamat ulang tahun yang ke-11 buat GBI Rock yang ada di Fluid. Biar kiranya kasih anugerah Tuhan selalu menyertai GBI Rock. Biar GBI Rock yang di Fluid bisa terus jadi dampak, punya pengaruh yang luar biasa, bahkan menghadirkan kerajaan Allah di Fluid dan sekitarnya. Saya berdoa selalu biar kiranya jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada GBI Rock yang ada di Fluid boleh terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, mengenal Allahnya dan tidak gampang digoyahkan dengan apapun juga. Alkitab katakan seperti ini dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya berdoa sekali lagi, biar kiranya anugerah Tuhan menyertai setiap jemaat dan para pemimpin yang ada di GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya. Hari ini saya bersama dengan seluruh tim pengembalan GBI Pantai Mutiara mengucapkan untuk GBI Rock Fluid untuk ulang tahun yang ke-11. Satu tahun yang dewasa, satu tahun yang luar biasa. Bahkan di masa yang sukar terbukti GBI Rock Fluid tetap berkarya bagi Tuhan. GBI Rock Fluid tetap menjadi berkat bagi umat Tuhan. Karena menjadi doa kami bahwa gereja GBI Rock Fluid akan semakin hari Tuhan pakai di akhir zaman ini. Juga kami mengucapkan selamat kepada Pastor Hadi Maja, di mana sudah melayani jemaat selama 11 tahun. Gerejanya berkembang, bertumbuh. Tuhan memberkati pelayanan hambanya. Dengan Ibu Mary dan seluruh tim yang ada, kami ucapkan sekali lagi Happy Birthday yang ke-11 untuk GBI Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy Anniversary yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayan dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda telah mendukung pelayanan kami. Dengan pertolongan Tuhan kita bertahan selama 11 tahun dengan semua kemurahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. When the mountains fall and the sea turns to wrath, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the
you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has run, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini hari yang penuh sukacita
Walaupun di luaran kita mendengar banyak kabar yang kurang baik mengenai COVID-19, banyak yang menjadi korban, keluarga, ada yang teman-teman dekat, banyak yang sudah positif dan beberapa meninggal. Sungguh berita-berita yang sangat membuat kita depresi. Kasus setiap hari di Jakarta sudah mencapai 9.000 case per hari. Secara nasional sudah lebih dari 21.000. Berita-berita ini sungguh membuat kita semakin lemah imannya di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, gereja terpaksa ditutup karena dilarang untuk onsite. Kita tetap taat kepada peraturan dan regulasi pemerintah karena ini memang membahayakan. Minggu ini tanggal 4 Juli seharusnya kita onsite live streaming dilayani oleh hamba Tuhan Caleb Hofer Bintoro. Tapi karena kondisi lockdown seperti ini, pembatasan ketat seperti ini, beliau tidak bisa hadir di Jakarta dan juga beliau baru sembuh dari COVID-19. Sungguh kita semua harus saling mendoakan. Hamba Tuhan juga tidak kebal ya. Saya mengucap syukur pernah sembuh dari COVID di Januari yang lalu dan saya sudah divaksin 2 kali Moderna, tapi saya tetap harus hati-hati karena varian yang baru ini sangat membahayakan. Di kantor ini jam pulang kantor saya coba merekam pesan buat ibadah minggu. Di kantor kita lakukan prokes yang ketat, pakai masker 2 lapis ya, masker medis ini yang saya pakai, terus ada masker kain supaya semua karyawan aman dan saling menjaga. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, kita tetap harus ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan walaupun ada larangan ibadah onsite. Hari Minggu tanggal 4 Juli jam 10 kita akan ibadah online di YouTube channel GBI Rock Fluid. Saya akan membawakan satu tema yang memberi kekuatan kepada kita semua. Kebetulan Juli ini kita masuk kepada satu season yang baru, autumn, musim gugur autumn, mulai dari Juli, dan Juli masuk kepada satu fase yang disebut dengan men. From children kita sudah lewat, terus young men, dan kuartal ketiga ini kita masuk ke dalam season men ya. Men adalah gambaran pribadi yang dewasa. Kita tidak anak-anak lagi, kita tidak anak muda, kita sekarang masuk fase dewasa. Ini adalah saat dimana kita tumbuh dengan kekuatan yang maksimum dari Tuhan. Tema bulan Juli adalah strong, be strong, menjadi kuat. Saya akan membawakan firman Tuhan untuk memberi kekuatan. Bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan, menghadapi masalah yang begitu luar biasa, tekanan hidup yang begitu luar biasa, pukulan yang begitu hebat kepada dunia bisnis, dunia kerja, dan anak-anak yang sekolah semua tidak bisa sekolah onsite, harus sekolah online kembali. Saudara, ketemu kita di GBI Rock YouTube channel jam 10 pagi hari Minggu. Jangan lupa rajin beribadah, jangan malas ya. Saya berdoa setiap saudara yang sedang terpapar COVID-19 yang positif, saya berdoa saudara tetap sehat, tetap kuat menghadapi gelombang tekanan seperti ini, dan saudara akan keluar sebagai pemenang, semuanya sembuh dalam nama Yesus. Yang sakit berat di rumah sakit Tuhan sembuhkan, sungguh. Dan yang belum
yang sekarang dalam kondisi baik. Jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker 2 lapis, masker medis dan masker kain. Dan saya berdoa saudara dilindungi Tuhan. Dalam aktivitas sehari-hari saudara dijaga Tuhan. Malaikat Tuhan melindungi Anda dari virus COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happened. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happened. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama. Mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom
itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Dalam ayat 10 disebutkan dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Haleluya, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya satu hal, bahwa setiap hari yang Tuhan jadikan adalah hari yang indah, hari yang terbaik bagi kami. Dan kami berdoa Bapa, biarlah dalam ibadah ini Tuhan kami boleh berjumpa, kami boleh menikmati Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Dan pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu, yang terbaik dari dalam hidup kami kepadamu Bapa. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur Tuhan, Yesus Kau baik. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, semua akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Semua bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Semua bersama-sama kita bertepuk tangan dari kepala, katakan bersyukurlah. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya untuk selamanya kasih bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah Yesus, Kau baik. Kami naikkan syukur. Oh, Kau baik Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik. Bersyukur, bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur, bersyukur hanya pada Tuhan. Bersyukur, bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur, bersyukur sebab Kau baik. Bersyukur, bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur, bersyukur sebab Kau baik. Bersyukur, bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur, bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Bersyukur, bersyukur kepadamu Yesusku. Bersyukur, bersyukur sebab Kau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Tiada alasan untuk kami bersyukur, karena Kau sungguh baik. Kami menyembah-Mu. Kiranya mayase. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, Kau pencipta hidupku, Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Kau pemilik hidupku, Kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Oh, oh. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau yang awal, Kaulah yang
dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi pendanku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tuhan, tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi danku. Ingin mengenalmu Yesus, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang lain Tuhan, tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi danku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya bersuka cita masih bisa berjumpa dengan saudara, jemaat dan pelayan Tuhan Rock Fluid dimanapun Anda berada. Saya berdoa saudara hari ini tetap ikut ibadah online kita dengan sungguh-sungguh, berpakaian yang layak, yang rapi, dan Anda mempersiapkan hati untuk tetap bisa menyembah dan memuji Tuhan. Shalom semuanya, saya berdoa saudara semua sehat dalam kondisi sehat,
Ya, saya tahu ada beberapa teman jemaat yang sedang terpapar COVID-19 dalam kondisi positif. Ada keluarga yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Saya berdoa saudara tetap tenang supaya bisa berdoa dan saudara disembuhkan oleh bilur-bilurnya, oleh kuasa darahnya. Dalam nama Yesus semuanya sembuh. Haleluya. Tetap percaya Tuhan, ada pertolongan Tuhan hari ini turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas semua yang orang-orang yang saudara kasihi dan cintai. Saudara, hari ini kita kembali terpaksa harus online, ibadah online karena ada larangan pemerintah untuk ibadah onsite. Kita harus taat, kita percaya ini ada rencana Tuhan. Saudara tetap bisa mencari wajah Tuhan, memuji Tuhan, dan menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan. Justru pada saat seperti ini, kekuatan ibadah kita harus semakin ditingkatkan. Amin. Saudara, saya tahu situasi dan kondisi sedang tidak baik. Saudara mungkin sedang mengalami kesusahan, kesulitan di dalam ekonomi, dalam pekerjaan, bahkan mungkin dalam keluarga ada yang sakit. Sungguh semuanya ada rencana Tuhan di balik ini semua. Percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, harusnya hari ini saudara dan saya menikmati firman Tuhan dari Pastor Caleb Hofer Bintoro, ya, harusnya dijadwal beliau untuk datang ke Jakarta, tapi Jakarta kena lockdown seperti ini. Kehadiran ke Jakarta sudah tidak memungkinkan, dan ternyata saya baru dapat kabar dari Jogja, Pak Caleb Hofer dan istrinya ya sedang bergumul dan sudah sembuh. Ya, kemarin-kemarin terpapar COVID-19, Ibu Julia dan anaknya, tapi puji Tuhan hari ini sudah sembuh dalam nama Yesus. Nah, saudara, kita harus berdoa ya buat hamba Tuhan juga ya. Saudara harus berdoa buat saya berdoa buat saudara. Kita semua saling mendoakan karena kekuatan doa itu luar biasa yang dinaikkan dari orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Saudara, masuk bulan Juli tanpa terasa sangat cepat sekali. Kita sudah masuk ke kuartal ketiga season yang baru, yaitu autumn. Autumn itu falls atau musim gugur ya. Ya, tentu saja kita mempermudah pembagian tahun selama 12 bulan ini. Pak Arifin bagi 3 bulan pertama musim spring, bulan April sampai Juni yang lalu ya, kita masuk ke summer ya. Nah, sekarang kita masuk ke musim autumn falls ya. Di 3 bulan ini tema generalnya selama 3 bulan adalah men. Saudara masih ingat di kuartal pertama kita sebut dengan children ya, anak-anak, masa anak-anak, kemudian young men di winter, di summer yang lalu, kemudian sekarang autumn masuk men ya. Men bukan hanya pria, tapi ini adalah gambaran orang yang dewasa, pribadi yang dewasa di dalam Tuhan ya. Artinya kita harus semakin hari semakin kuat, semakin matang, semakin bertanggung jawab dan semakin berdisiplin ya. Sebelum masuk ke judul yang saya mau berikan untuk bulan Juli ini adalah strong ya. Saya beri judul menjadi kuat dalam Tuhan. Saya sangat percaya bukan satu kebetulan kita memerlukan kekuatan-kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi masa-masa sulit di pandemi COVID ini. Saudara tetap kuat. Saya percaya setelah firman Tuhan ini disampaikan ada kekuatan baru dari Tuhan yang turun atas hidupmu. Dengarkan firman Tuhan dan pesan Tuhan ini baik-baik, karena ini berbicara buat saudara dan saya. Tuhan mau menyampaikan sesuatu buat saudara dan saya ya. Sebelum masuk ke strong, ke pembahasan strong, saya mau bahas sekelumit saja mengenai men ya, fase men kita sebut juga pria atau pribadi yang dewasa ya. Tapi ini tidak hanya monopolis pria, tapi juga tentu anak-anak Tuhan ya, wanita juga ya. Ayat yang dipakai di dalam
pembahasan selama 3 bulan ini adalah 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Saya baca buat saudara, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Lakukanlah, ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Tekanannya di kasih ya. Saudara, dewasa kita sudah tahu ya, bukan berarti soal usia saja, namun juga berbicara tentang kematangan pribadi. Banyak orang yang usianya sudah lanjut tapi masih seperti kanak-kanak, masih seperti anak muda ya. Tapi sekali lagi, kedewasaan ditentukan bukan dari usia, tapi dari kematangan hidup kita, dari kepribadian yang matang dan bertanggung jawab. Ya, bagaimana menjadi pria menjadi pribadi yang dewasa ya. Sekali lagi saya katakan, men itu tidak bicara tentang pria saja, tapi semua anak Tuhan yang dewasa, pribadi yang menjadi dewasa ya. Secara singkat saya akan gambarkan dulu mengenai men, baru kita masuk ke strong ya. Yang pertama, seorang pria dewasa itu berpendirian teguh ya, katakan berpendirian teguh ya. Orang dewasa memiliki pendirian yang teguh. Pendiriannya tidak mudah digoyahkan dengan berbagai masalah. Ia tetap tenang sekalipun sedang menghadapi berbagai masalah kehidupan ya. Saudara tentu sangat mengerti ya, orang yang pendiriannya teguh tidak mudah diombang-ambing ya, tidak mudah gosip, tidak mudah bereaksi dengan satu berita, terus apalagi hoax, terus menjadi sesuatu yang mengkacaukan, memforward berita-berita yang tidak benar, membuat orang semakin stres dan lain sebagainya, bukannya membangun dengan firman Tuhan yang baik ya. Yang kedua ya, bersikap benar. Bersikap benar memiliki dua arti, yaitu benar di hadapan Tuhan dan sikap yang benar di hadapan manusia ya. Kita semua mengerti ya, sangat mudah mengerti. Kita tidak akan memperdalamnya. Bersikap benar adalah ciri orang dewasa yang hidupnya takut, hormat dan gentar kepada Tuhan. Orang yang bersikap benar juga memiliki tanggung jawab ya. Kita persingkat saja karena nanti saya perlu waktu yang cukup banyak, dalam 30 menit ke depan ya, sisa 25 menit saya perlu untuk membahas strong lebih banyak ya. Yang poin ketiga ini yang terpenting ya. Tapi sebelum saya lanjut lebih detail, saya akan masuk ke poin 4 juga ya. Ciri orang dewasa itu yang ketiga apa? Ya, tetap kuat di dalam Tuhan ya. Ini luar biasa, ini penting. Orang dewasa adalah orang yang tidak lembek dan cengeng ya. Pak Arifin suka bilang lemah lembut tapi bukan lemah gemulai ya. Ia adalah orang yang tidak mudah menyerah dengan keadaan yang ia hadapi, namun ia berserah kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah ya, cuma hanya berserah kepada Tuhan. Ya, ia sadar bahwa ia membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Semua Tuhan. Ia sadar bahwa kekuatan manusia itu sangat terbatas, sehingga kita tidak sombong ya. Ia sadar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatannya. Ia sadar dalam Tuhan ada kekuatan yang tidak terbatas. Ya, poin ketiga ini, yaitu tetap kuat di dalam Tuhan, akan saya bahas lebih lanjut. Fokus kita adalah bicara strong ya, poin ketiga ini. Yang keempat ya, seorang pria yang dewasa, seorang pribadi yang dewasa memiliki kasih Kristus ya, kasih Kristus. Ini tentu kita semua tahu, kasih adalah salah satu kebutuhan utama manusia ya. Kasih yang terpenting ya, bahkan dikatakan Tuhan adalah kasih ya. God is love ya. Kebutuhan terutama manusia adalah Tuhan, yaitu kasih. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, setuju ya, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini kerendahan hati yang harus kita miliki. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita itu nothing. Kita tidak bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dengan memiliki kasih Kristus, kita dapat mengasihi orang lain apa adanya. Ya, itu kasih Tuhan ya. Dalam kasih Kristus ada belas kasihan.
Dalam kasih Kristus ada pengampunan. Nah, kita semua sudah ngerti ya. Dalam kasih Kristus ada pemulihan. Hanya di dalam kasih Kristus pemulihan terjadi. Pengampunan ketika diberikan, pemulihan terjadi. Haleluya. Ya, saya akan masuk lebih jauh hari ini. Fokus firman Tuhan kita akan saya sampaikan adalah poin yang tadi yang nomor 3 yang akan kita perdalam ya, yaitu mengenai strong ya. Tema kita bulan ini Juli adalah strong. Strong artinya tetap kuat ya, menjadi kuat ya. Ayat firman Tuhan kita fokus di ayat 13 saja ya, yaitu berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat ya. Puji Tuhan, kita masih sehat sampai hari ini, harus mengucap syukur. Yang sudah sembuh juga harus mengucap syukur. Bisnis yang masih berjalan dan kondisi apapun juga, bahkan yang sedang sakit, kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini ya. Juli 2021 kita sebut dengan bulan strong ya, kekuatan. Kata strong ini saya bahas dari Webster Dictionary ya, yang merupakan kata sifat dalam Merriam-Webster Dictionary, memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama dikatakan begini: having or marked by great physical power. Physical power, kekuatan fisik ya, yaitu memiliki atau ditandai dengan kekuatan fisik yang besar ya. Ya, itu pengertian strong pertama. Yang kedua, having moral or intellectual power ya, memiliki kekuatan moral atau intelektual ya. Yang ketiga, having great resources as well or talent ya. Artinya memiliki sumber daya yang besar sebagai kekayaan, well, dan bakat atau talent ya. Dalam arti kata sederhana, strong itu sederhana begini: mempunyai kekuatan fisik jasmani kita, terus ada moral dan intelektual serta sumber daya yang besar ya. Nah, itu pengertian keseluruhan dari strong, memiliki arti kekuatan fisik, moral dan intelektual serta sumber daya yang besar. Kalau kita search di Google Alkitab Sabda ya, kita sudah bersyukur kita belajar banyak dari Pak Daniel ya, untuk mengecek, mencari tahu arti sesungguhnya, arti asli dari bahasa Yunani maupun Ibrani dari setiap firman Tuhan, supaya kita tidak salah. Dan ternyata dengan bahasa Inggris dari Webster lebih kurang sama ya, yaitu berasal dari kata kalau di strong itu 2900, yaitu krata yo ya. Krata yo itu artinya kuat ya, to strengthen, make strong, to be made strong, to increase in strength, to grow strong ya. Lebih kurang sudah sama, benar ya dengan bahasa Inggris. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada kita kekuatan yang istimewa kepada kita masing-masing. Tuhan mau kita memaksimalkan dan tidak menyalahgunakan setiap kekuatan yang diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Ya, saya baca sekali lagi firman Tuhan buat saudara, dan saya akan coba tafsirkan menurut Matthew Henry supaya kita mengerti apa maksud dari ayat 1 Korintus 16 ayat 3 ya, yaitu berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Nah, sampai di situ. Jadi saya mau bahas arti bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat ya. Ini penting buat kita, yaitu ditafsirkan ayat ini seperti ini ya. Paulus menasihati jemaat Korintus pada waktu itu untuk bersikap sebagai laki-laki dan kuat. Bersikap sebagai laki-laki, kuat dan bertekad baja, itu maksudnya, bertekad baja.
Gigilah dalam berjuang menghadapi orang-orang jahat. Waktu itu Korintus lagi kacau, ya, banyak kejahatan, banyak kacauan, dan banyak pengajaran yang sesat, pertengkaran, pertikaian, banyak hal-hal yang chaos yang yang terjadi di jemaat Korintus, ya. Nasihat Paulus adalah bersikaplah sebagai laki-laki kuat dan bertekad baja. Gigilah dalam berjuang menghadapi orang-orang jahat yang ingin memecah belah dan merusak kamu, katanya, ya. Yang hendak memecah belah kamu atau menggoda kamu untuk menjauhi imanmu itu, ya. Baik pengajaran sesat, ya. Janganlah kamu takut atau termakan oleh mereka. Ini luar biasa, ya. Apa yang terjadi di zaman dulu 2 tahun lalu terjadi sekarang juga sebenarnya, ya. Tetapi tunjukkanlah bahwa kamu adalah laki-laki di dalam Kristus. Luar biasa kan? Begitu hebatnya laki-laki, ya. Laki-laki digambarkan sebagai orang yang perkasa, ya. Jadi pastikan saudara laki-laki, ya. Adalah laki-laki di dalam Kristus dengan kekokohan kamu, dengan pertimbangan yang matang dan keputusan yang teguh. Perhatikanlah, orang-orang Kristen harus gagah dan tegas dalam bertanding melawan musuh-musuh, ya. Bertanding melawan musuh-musuh mereka, ya, dalam membela iman mereka, ya. Jadi tidak ada kompromi dan mempertahankan hidup mereka yang lurus. Mereka harus bersikap demikian, khususnya dalam perkara-perkara iman yang menjadi pondasi bagi agama yang sehat dan nyata benar. Seperti perkara-perkara yang diserang di dalam jemaat Korintus ini. Perkara-perkara ini harus dipertahankan dengan pertimbangan yang mantap dan keputusan yang kuat. Jadi Paulus mengajarkan kita untuk strong, untuk tegar, ya, tidak mudah menyerah walaupun banyak tekanan, banyak pengajaran yang salah. Kita harus punya iman yang kuat di dalam Tuhan, ya. Saudara lebih kurang mengerti, ini penafsiran yang bagus dari Matthew Henry, ya, seorang penafsir Alkitab yang luar biasa, ya. Untuk menjadi kuat kita harus mengerti dan menghidupi beberapa hal di bawah ini, ya. Tolong dicatat. Yang pertama adalah sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Ingat, ya, sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Yang pertama, ya. Ini adalah kita harus hidupin, kita harus mengerti, ya. Untuk menjadi kuat kita harus mengerti dan menghidupi beberapa hal di bawah ini, yaitu pertama, sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan. Setiap orang memiliki kekuatan istimewa. Saudara dan saya ada kekuatan istimewa ketika kita lahir baru dan terima kuasa dari Roh Kudus, ya. Ada kekuatan istimewa yang berbeda antara satu dengan lainnya. Sumber kekuatan kalau kita mengerti di dalam dunia ini ada 3, yaitu pertama pasti dari Tuhan, tentu juga ada kekuatan dari iblis. Makanya banyak orang yang tersesat, mereka mencari kekuatan bukan kepada Tuhan tapi kepada iblis dan kekuatan diri sendiri, ya. Bagaimana kita membedakannya, bahayanya seperti apa, ya. Terus bagaimana kita harus bersikap dengan ketiga kekuatan tersebut. Yeremia 17 ayat 5, mari kita buka Yeremia 17 ayat 5, berkata begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hati-hati. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Dan ini penting, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, dan hatinya, ada faktor ketiga, hatinya menjauh dari Tuhan, ya. Nah, ini paling parah, ya. Dari hal ini kita semakin sadar bahwa Tuhan tidak mau kita mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Tuhan juga benci orang yang mengandalkan iblis, sebab iblis sudah jelas, ya, saudara, iblis adalah musuhnya Tuhan, ya. Kalau bukan Tuhan pasti hantu. Kita suka bercanda seperti itu. Kalau kuasa ini kuasa dari Tuhan, berarti bukan dari hantu. Kalau kuasa ini dari hantu, berarti bukan dari Tuhan. Saudara, Yeremia 17 ayat 7 menegaskan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Sadarlah bahwa Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita ya. Tuhan mau kita percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita akan mudah kecewa ya. Ini sudah kita hidupin setiap hari. Kita akan mudah kecewa dan pahit hati jika kita berpengharapan kepada manusia. Kita berharap kita dibantu, ternyata tidak dibantu, kita kecewa. Kita berharap ada promosi, ternyata tidak ada promosi, kita kecewa. Kita berharap dia bisa mengerti kita, ternyata dia tidak mengerti kita. Kita berharap ada promosi, ada kenaikan gaji, ternyata tidak ada kenaikan gaji. Kita kembali kecewa. Semuanya pengharapan di dalam manusia itu sangat mengecewakan. Karena itu Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saudara bisa mengerti ya hal ini ya. Mari mulai tetapkan hati untuk selalu mengandalkan kekuatan Tuhan setiap hari. Yang mengerti katakan amin ya. Tadi yang pertama sudah jelas ya. Yang pertama tadi apa? Sumber kekuatan kita adalah dari Tuhan ya. Yang kedua, maksimalkan kekuatan kita ya. Tuhan sudah berikan kita kekuatan. Bagaimana kita memaksimalkan kekuatan yang Tuhan berikan? Apakah ini berguna atau tidak berguna? Apakah kita salah menggunakannya atau kita sudah menggunakannya dengan benar? Ya. Apa maksud dari memaksimalkan kekuatan kita? Artinya memaksimalkan kekuatan kita di sini adalah memaksimalkan kekuatan istimewa yang telah diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi kalau saudara bisa mengusir setan, saudara berkata-kata, semua orang menjadi mengerti, ada hikmat yang Tuhan berikan, nasihat Anda sangat luar biasa, itu semua kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Jangan pernah sombong, karena itu semua dari Tuhan. Kalau kita berdoa orang sembuh, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Amin ya. Ya. Itu harus dimaksimalkan. Jadi bukan memaksimalkan dari kekuatan pribadi kita. Tuhan mau kita memaksimalkan kekuatan kita untuk membangun kerajaan Allah. Itu harus dimengerti. Semua kelebihan, privilege, kuasa, kemampuan yang luar biasa, talenta yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan itu semua dari Tuhan untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini ya. Saudara, kalau kita bisa mengerti itu, kita akan hidup dengan penuh ucapan syukur dan tidak sombong. Yang ketiga, jangan menyalahgunakan kekuatan kita ya. Kekuatan yang kita miliki bukan untuk disalahgunakan. Kekuatan yang kita miliki hendaklah dipergunakan untuk menolong orang lain menemukan tujuan hidup mereka ya. We have you to fulfill your destiny. Itu moto kita di Rock ini ya. We have you to fulfill your destiny. Kita menolong Anda menemukan destiny atau tujuan hidup Anda. Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya bisa kita manfaatkan untuk orang lain ya. Bukan memperdayakan orang lain, tapi memberdayakan ya. Sesungguhnya Tuhan sangat memperhatikan sikap hati kita. Ini penting. Kemarin khotbah saya mengenai sikap hati kita melayani Tuhan itu jangan ada motivasi atau agenda pribadi, tapi agendanya Tuhan ya. Memperhatikan sikap hati kita saat kita menolong orang lain ya. Kekuatan yang kita miliki bukan untuk memperdayakan orang lain, namun untuk memberdayakan orang lain ya. We have you to fulfill your destiny ya. Itu moto kita di GBI Rock ini ya. Saya segera akan akhiri khotbah saya, sisa waktu cuma 15 menit ya. Saya akan masuk ke penutup ya. Saya berdoa ya. Ada kekuatan sejati yang kita miliki, itu semua berasal dari Tuhan ya. Mari kita buka Yeremia 32 ayat 17 ya. Ini sangat menarik. Saya akan bahas supaya kita semua tetap kuat di dalam menghadapi masa-masa sulit ini ya. Masa-masa sulit, masa-masa yang begitu mengkhawatirkan, mencemaskan. Bahkan banyak orang sakit bukan karena COVID, sakit karena mendengar berita-berita yang menekan hidupnya ya, sampai ia benar-benar sakit ya. Ya, saya berdoa tidak ada satupun dari saudara yang mengalami hal seperti ini ya. Mari kita buka Yeremia 32 ayat 17 ya.
Firman Tuhan berkata begini, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang, ya. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu, Tuhan." Oh, luar biasa. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada sesuatu apapun yang mustahil bagi-Mu. Luar biasa ya, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau kita percaya ini, Yeremia 32 ayat 17, hidup kita akan berubah, lebih optimis. Kita tidak khawatir hidup dengan kekhawatiran. Ada quote mengatakan gini, when you distrust God, when you are worry, you distrust God. When you worry, you distrust God. Kalau engkau khawatir, engkau tidak percaya Tuhan. Engkau tidak percaya engkau bisa sembuh, engkau tidak percaya engkau bisa ditolong Tuhan. Itu semua menunjukkan kita tidak percaya Tuhan. Oke. Tiada satu apapun yang mustahil bagi Tuhan. Inilah jaminan yang membuat kita tidak takut menghadapi masa-masa sukar di akhir zaman ini. Termasuk COVID pandemik ini. Ya, ada banyak tantangan terjadi di depan kita saat ini. Tapi kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Amin. Yang mengerti katakan amin. Jangan keterlaluan. Jangan berkecil hati sampai kita tidak percaya Tuhan. Secara akal manusia mungkin kita sudah tidak bisa membuka jalan untuk kita lalui. Seperti buntu. Ya, tetapi sadarilah hal tersebut tidak berlaku bagi Tuhan. Kita mungkin buntu, tapi Tuhan tidak buntu. Sebab semuanya mungkin dan tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kembali lagi kita ingat firman Tuhan ini. Apapun kenyataan hidup yang kita alami saat ini, di masa COVID ini, di masa yang bisnisnya susah ini, di mana tagihan-tagihan begitu banyak kita tidak bisa bayar, di mana kewajiban-kewajiban begitu besar, biaya hidup, biaya sekolah, biaya makan, biaya rumah tangga, biaya bisnis, dan semuanya begitu sulit. Hal itu tidak akan mempengaruhi kedahsyatan Tuhan untuk memulihkan dan membuka jalan atas masalah kita. Katakan amin. Haleluya. Saya teringat sebuah lagu yang saya suka nyanyikan dari Don Moon. God will make a way, ya. God will make a way when there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dengarin. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Dengan kasih dan kekuatan, ya. Kan ayat 14 dan 13 lah dibalik, ya. Ayat kasih, kerjakan semua dengan kasih. Dan strength for each new day, Tuhan berikan kasih dan kekuatan setiap hari. He will make a way. Dia akan membuka jalan. He will make a way. When there seem to be no way. Ketika kelihatan tidak ada jalan lain. Ketika kelihatan tidak ada jalan sepertinya, ya. Mari kita belajar lihat Tuhan yang besar, ya. Bukan masalah kita yang besar. Masalah kita besar menurut kita. Menurut Tuhan itu kecil. Amin. Kalau kita bisa melihat kebesaran Tuhan, kita bisa melihat masalah itu kecil. Saya sangat bersyukur punya pandangan seperti ini. Ya, kadang-kadang suami istri bisa bertengkar karena saya punya pandangan yang optimis. Jadi saya hidup lebih tenang. Saya percaya Tuhan menolong saya, iman saya lebih besar. Sehingga banyak kesulitan termasuk membiayai anak sekolah dan lain sebagainya yang biaya begitu besar, ya, di pekerjaan banyak masalah yang nggak selesai-selesai. Tapi ketika kita melihat Tuhan, kita lebih tenang, kita bisa kerja terus dengan baik, kita tetap percaya. Ya buktinya
Anak-anak sekolah sampai sekarang ternyata sudah lulus. Tahu-taunya sudah lulus satu lagi. Nah sebentar lagi satu lagi lulus. Itu semua perlu iman yang luar biasa. Kita perlu terus melihat Tuhan. Supaya kita tidak melihat masalah kita. Ketika kita melihat masalah kita, Tuhan jadi kecil. Ketika kita masalah kita besar, Tuhan tuh jadi kecil. Mari kita balik. Lihat Tuhan kita besar dan powerful. Masalah itu akan kecil dengan sendirinya. Bahkan kita bisa injak itu masalah. Amin. Kita bisa beri, Pak Arifin kasih tahu, berikan masalah itu terus diinjak-injak. Beri nama buat masalah itu, ya. Jangan khawatir kita berlebihan terhadap masalah di dalam kehidupan ini. Gak akan habis-habisnya, ya. Mari kita lihat yang pertama, ya. Tuhan, lihat apa yang Tuhan miliki, yang juga Anda miliki, Anda dan saya miliki. Pertama, kuasa Tuhan, ya. Kuasa Tuhan sudah mau selesai, saya tinggal 8 menit, ada waktu 8 menit lagi. Kuasa Tuhan pertama, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa super power. Setuju ya? Menciptakan langit dan bumi. Yang bisa menciptakan langit dan bumi sudah pasti super power. Amin. Sudah luar biasa. Kalau langit dan bumi ada di dalam kuasanya Tuhan, apalagi masalah kita di dunia, ya. Masuk akal ya? Tentu ada dalam kuasanya. Masalah kita hanya hal yang sepele dan biasa-biasa di hadapan Tuhan. Kita aja mengagung-agungkan masalah itu sampai kita stres. Tapi kalau kita melihat kuasa Tuhan begitu besar, mujizat bisa terjadi, tidak ada batasan di dalam Tuhan. Kita tinggal percaya saja, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Amin. Haleluya. Masalah kita hanyalah hal yang sepele dan biasa di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi di saat jalan dan pintu tertutup. Bahkan kalau sampai tertutup, Tuhan akan buka pintu lain. Percaya saja. Sebab sebentar lagi Tuhan akan membuat mujizat dan kuasanya dinyatakan. Amin. Bagian kita adalah percaya saja. Makin percaya, makin menggerakkan kuasanya. Menggeser gunung-gunung persoalan kita. Saya teringat seorang hamba Tuhan berkata, iman kita, hati Tuhan digerakkan oleh iman kita. God's heart is moved by your faith. Maurice Cerullo almarhum, ya, dia suka berkata seperti ini. God is moved by your faith. Tuhan digerakkan oleh imanmu. Tuhan hatinya berbelas kasihan karena imanmu. Tergeraklah Tuhan karena imanmu. Bukan karena kecerdasanmu, bukan ratapanmu, bukan doamu saja. Tapi iman, doa yang mengandung kekuatan iman. Haleluya. God's heart is moved by your faith. Katakan amin. Nomor 2, ya, tadi pertama kuasa Tuhan yang besar. Yang kedua, kekuatan Tuhan, ya. Jika Tuhan berpihak pada kita, ya, maka siapa lawan kita, ya? Kita suka ayat ini, ya. Tidak ada kekuatan masalah yang bisa menghancurkan, kekuatan masalah yang bisa menghancurkan kita. Selama kekuatan Tuhan menjaga kita. Amin. Sekali lagi, tidak ada kekuatan masalah yang bisa menghancurkan kita selama kekuatan Tuhan menjaga kita, ya. Protection. Percayalah kekuatan yang menghimpit saat ini, ya. Bisa aja dari masalah utang, kekuatan dari masalah utang, kekuatan utang, kerugian yang besar, pasangan yang selingkuh, penyakit kanker, apalagi hanya wabah COVID-19 seperti sekarang ini, tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Kekuatan itu yang dilakukan, yang tebar oleh iblis, tidak bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Kita harus percaya. Masalah kita hanya biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Saya ulangi lagi. Masalah saudara dan saya hanya biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Sebab kekuatan Tuhan yang luar biasa menopang kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, ya, tangan Tuhan yang terbuka, ya. Tangan Tuhan yang terbuka. Tangan Tuhan selalu terulur dan terbuka menolong kita setiap saat. Oleh karena itu kita perlu berdoa, berdoa terus, berdoa sampai doanya dijawab. Bukan berkeluh kesah, berdoa.
minta kemurahan Tuhan, minta pertolongan Tuhan sampai doamu dijawab. Ya, kalaupun dia izinkan masalah pandemik ini belum berlalu, tetapi tangannya selalu terbuka, memegang dan menjaga kita erat-erat. Amin. Tidak ada yang bisa merampas hidup kita dari tangan Tuhan yang kuat. Bahkan tangan dan lengannya selalu ikut campur dalam setiap proses kehidupan kita. Jadi apa yang saudara alami ini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Jangan percaya kalau ada yang berkata Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara saya. Saudara yang meninggalkan Tuhan, kita yang meninggalkan Tuhan. Tuhan itu setia adanya, amin. Percayalah semuanya mendatangkan kebaikan dan tangannya selalu tepat waktu memulihkan kita secara ajaib. Just in time, ya, di dalam bisnis kita sebut ini just in time. Waduh, sudah pusing, putus asa, tapi last minute pertolongan Tuhan datang, mujizat terjadi. Haleluya. Ada seorang teman saya, ini kesaksian, dia masih di Amerika. Dia pergi satu keluarga ke Amerika. Kemarin sudah balik dari Amerika, tapi susah dapat vaksin. Akhirnya dia mau kepengen vaksin, satu keluarga naik bisnis kelas lagi pergi ke Amerika. Sampai di sana, salah satu kepala keluarga teman saya positif COVID-19. Ya, gejala ringan. Sampai ke rumah sakit tidak dikasih obat COVID. Suruh pulang, paru-parunya bersih, tapi tesnya positif. Dia stres, orang kaya itu kan begitu ya, stres. Dia stres. Sampai dia minta tolong saya, Bun, bagaimana caranya? Yuk bawa obat Avigan ke Amerika. Tolong, ini urgent. Saya pusing. Saya baru sampai di Indonesia, sudah 2 bulan tidak kerja di kantor, baru karantina, sekarang baru kerja 2 hari, minta tolong saya bawa obat ke sana. So biaya nggak ada masalah. Aduh, oh oke deh, gua bicara sama bos, gua bicara sama istri saya. Ini bagaimana? Saya cari jalan keluar. Saya hubungi teman saya di Amerika. Bisa nggak dapatkan obat COVID dari dokter di sana? Nggak ada bisa. Hebat di Amerika. Itu pakai resep. Nggak ada resep, nggak bisa dapat obat COVID-19. Aduh, ipar saya juga nggak bisa. Semua nggak bisa nolong. Nggak ada yang berani melakukan pembelian ilegal, ya, bahaya. Bukan Indonesia. Mereka takut karena hukumnya jelas di sana. Terus saya minta tolong travel yang teman saya ada paket ke Amerika, apakah bisa titip obat ini bawa ke sana? Cari-cari nggak dapat. Ada yang juga masih lama. Ada teman yang sekarang lagi di Indonesia masih karantina, dia pulangnya juga mungkin nanti pertengahan Juli. Sudah nggak keburu waktunya. Tapi itu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tiba-tiba ada teman yang punya stok obat Avigan di Amerika. Dia telepon-telepon, dikasih obat itu. Ya, puji Tuhan. Minimum kan sudah dapat pertolongan obat untuk 1 orang. Nah, puji Tuhan, saya baru dekat kabar kemarin, istri dan anak-anaknya semua negatif. Jadi bisa langsung vaksin. Saya berdoa teman saya sembuh. Ini semua kita harus percaya ada tangan Tuhan yang terbuka. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Hanya percaya saja. Saya tanya, saya telepon, bos, apakah masih perlu obat? You kan sudah dapat obat. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Puji Tuhan. Saya juga bergumul, tapi Tuhan jawab doa saya. Sungguh semuanya teman baik. Kerja juga harus kerja. Kita bagaimana tidak respect dengan pekerjaan, melanggar yang satu untuk menyenangkan yang lain. Semua tidak berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan menolong saya, menolong teman saya yang sakit COVID. Saya percaya dalam beberapa hari lagi dia akan sembuh dengan hasil negatif. Tuhan Yesus memberkati. Saudara harus percaya juga bahwa ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Jangan meragukan Tuhan di saat semua jalan tertutup. Sebab kuasa kekuatannya yang tidak terbatas menyertai kita saat ini. Bahkan tangannya sedang bekerja memulihkan saudara dan saya secara ajaib. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya katakan, jangan meragukan Tuhan di saat semua jalan seperti tertutup.
Sebab kuasa dan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas menyertai saudara dan saya saat ini. Bahkan tangannya sedang bekerja memulihkan kita semua secara ajaib. Yang sakit dan proses penyembuhan, ya, yang tidak sakit Tuhan lindungin sampai wabah ini selesai, tidak pernah disentuh oleh sampar COVID-19 ini. Haleluya. Terima kasih. Saya sudah akhiri firman Tuhan. Saya hanya lewat 2 menit, ya. Kita akhiri dengan tepat waktu 30 menit. Saya percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Saya berdoa saudara mencatat poin-poin yang memang menolong saudara dan saya di masa sulit seperti ini, ya. Kalau saudara membutuhkan rekaman atau membutuhkan catatan, saudara bisa nonton kembali di YouTube channel GBI Rock Fluid. Semuanya akan diupload, ya. Saya berdoa sungguh-sungguh buat teman-teman yang sedang sakit karena COVID ini, kekhawatiran yang merongrong hidup mereka. Saat ini juga mereka dibebaskan dari kekhawatiran dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan dengan sederhana, dengan pertolongan Tuhan. Ibadah hari ini boleh kami lalui dengan baik, dengan semua kemurahan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menghibur setiap anak-anak Tuhan yang sedang sakit, yang terpapar COVID-19, yang mengalami duka cita di rumah. Semua Tuhan hibur, Tuhan beri kekuatan. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di tempat ini. Mereka sedang terpapar di rumah sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Haleluya. Teman-teman yang jemaat Tuhan, pelayan Tuhan yang sedang positif dan isolasi mandiri di rumah, beri mereka damai sejahtera, beri mereka kekuatan, biar mereka boleh sembuh, imun mereka menjadi kuat, dan mereka mengalami kebaikan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat semua jemaat Tuhan dan plan Tuhan yang sampai hari sehat, Tuhan terus lindungi, terus berkati. Tuhan ajarkan, Roh Kudus ajarkan agar firman Tuhan disampaikan ini terus meresap di dalam hati dan pikiran kami. Ada kekuatan yang baru, kekuatan yang sungguh-sungguh dari Tuhan menyertai setiap kami. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan berkati usaha, pekerjaan, bisnis, dan apapun yang anak-anak Tuhan sedang lakukan. Bukan cuma di Rock Fluid ini, bahkan dimanapun di gereja Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Berkati perusahaan tempat kami bekerja ya Tuhan. Tempat perusahaan kami melayani Tuhan. Semuanya Tuhan, biar anugerah Tuhan turun atas perusahaan-perusahaan ini. Terima kasih Tuhan buat yang bekerja, mereka sehat Tuhan. Mereka bekerja sungguh-sungguh. Kau pelihara kehidupan mereka. Haleluya. Haleluya. Keluarganya semua diberkati. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur. Sementara saudara mempersiapkan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Mohon sucikan, kuduskan, layakkan, dan tahirkan setiap kami Tuhan. Mohon ampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Amin. Saudara, kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita, saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, seperti roti yang dipecah-pecahkan ini, demikianlah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang terpecah-pecah karena dosa pelanggaran kita. Apakah saudara percaya, apakah saudara meyakini bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan kita, saudara. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu, seperti cawan yang tercurah ini, anggur yang tercurah ini, demikianlah darah Tuhan kita Yesus Kristus yang tercurah untuk menebus menyelamatkan kita semua. Apakah saudara percaya bahwa cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya salib Tuhan Yesus untuk menebus menyelamatkan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh berharap biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan, kami semakin menghormati Tuhan, kami semakin menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, dan kami semakin mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan Juli. Seperti biasa, minggu pertama dalam minggu persembahan perpuluhan, di mana ini merupakan suatu kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan persembahan perpuluhan, di mana dana yang dapat dipakai untuk pelayanan gereja kita, sehingga semua pelayanan di gereja kita boleh berjalan dengan lancar. Mari kita menyisakan hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih Bapa atas berkat anugerah yang telah diberikan Bapa, sehingga kami boleh melewati 1 bulan penuh kemarin Bapa. Walaupun mungkin kami mengalami banyak masalah Tuhan, tapi kami percaya atas anugerah-Mu Bapa, kami boleh melewati itu semua Bapa. Bapa, pada saat ini Bapa, minggu pertama dan minggu persembahan perpuluhan, kami akan memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Biar kami boleh memberikannya dengan seluruh kerelaan hati Bapa. Biar Engkau juga berkati tangan-tangan yang telah memberikan Bapa. Biar Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka Bapa, dan juga khususnya memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka semua dijauhkan dari sakit penyakit, khususnya pada saat pandemi corona ini Bapa. Biar tidak ada lagi keluarga-keluarga Rock Fluid Bapa yang terkena Bapa. Kau lindungi, jaga mereka semua Tuhan. Biar persembahan yang kami berikan ini Engkau rapi Bapa, sehingga boleh dipakai hanya untuk pelayanan-Mu Bapa, sehingga seluruh pelayan-pelayan di gereja kami boleh berjalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Silakan memberikan persembahan melalui QR yang telah disediakan. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur saudara, dan kemudian kegiatan kita dalam sepekan untuk ibadah minggu depan nanti akan diberitahukan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ibadah minggu depan, apakah onsite atau live streaming saudara. Kemudian setiap Rabu malam kita tetap mengadakan basic Bible study saudara, dimulai jam 8 malam sampai kurang lebih jam setengah 10 malam saudara. Dan terus kami dari gereja tetap berharap saudara semua tetap menjaga protokol kesehatan di masa-masa pandemi sekarang ini saudara. Protokol kesehatan sangat dibutuhkan
Namun bukan saja protokol kesehatan jasmani, namun juga kita harus memperhatikan protokol kesehatan kerohanian kita, saudara. Tak lupa, mari kami mengingatkan setiap kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara. Baik, saudara, kita akan mengakhiri ibadah online kita saat ini. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan berdoa sekaligus doa berkat. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami siang hari ini, Tuhan. Namun sebelumnya tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara, Tuhan. Tuhan, mohon selamatkan negeri kami, Tuhan. Selamatkan Indonesia, Tuhan. Kami berdoa untuk warga, untuk rakyat Indonesia yang terpapar virus COVID-19, Tuhan. Mohon berikan kesempatan untuk hidup kembali, Tuhan. Mohon berikan kesempatan untuk diselamatkan, Tuhan. Tolong Tuhan, selamatkan, sembuhkan, Tuhan. Tolong Tuhan, untuk tenaga kesehatan, untuk Satgas COVID-19 kami berdoa, Tuhan berikan kekuatan, mohon perlindungan dari Tuhan. Untuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, kabinet semuanya, Pak Luhut, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, perlindungan, hikmat, marifat, inspirasi, juga untuk TNI Polri di dalam menjaga di masa-masa PPKM ini, Tuhan. Tolong ya Tuhan, tolong Tuhan. Untuk seluruh kepala daerah kami juga berdoa, Tuhan berikan hikmat, takut akan Tuhan menguasai para pemimpin kami, para kepala daerah kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk semua lembaga negara ASN, kami juga berdoa Tuhan bantu menjaga kerukunan kesehatan sesama pejabat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Untuk seluruh rakyat Indonesia kami juga berdoa Tuhan tolong selamatkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gerejamu dimanapun berada. Tuhan juga tolong supaya tetap menjadi terang dunia dan garam dunia, menjadi dampak memberi jawaban bagi masyarakat sekitar gerejamu berada. Kami berdoa buat jemaatmu di GBI Rock Fluid, ya Tuhan, yang saat ini sakit. Kami teringat Budi, kami teringat juga Pak Peter, kami juga teringat rekan-rekan yang lain. Mohon Tuhan berikan kekuatan, mohon berikan kesembuhan ya Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak Riki, semuanya mohon jamah Tuhan, tolong semuanya Tuhan. Terima kasih, kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, Tuhan yang terlebih mengetahuinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya ini Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Sebelum kami mengakhiri, mohon turunkan berkat Tuhan bagi kami semua. Mari saudara angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama semua katakan amin. 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 Ibadah selesai saudara, selamat hari Minggu. Tetap jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.